Alfiana Laila Ramadina dengan NIM 125220178. Halo semuanya, saya Muhammad Hafiz Fatur Rahman dengan NIM 125220113. Halo, saya Birgita Masniari Sinurat dengan NIM 125220058. Halo, saya Pramudia Nanda Putra dengan NIM 1252208. Halo, perkenalkan nama aku Atin Sadini Agustin dengan NIM 125220028. Perencanaan adalah proses menentukan tujuan yang ingin dicapai dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Dalam konteks manajemen, perencanaan membantu organisasi atau individu mengetahui apa yang harus dilakukan, kenapa dilakukan, pengalaman untuk melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Perencanaan itu dibutuhkan karena pembangunan tidak bisa berjalan hanya dengan improvisasi saja atau sekedar ikut arus saja. Kalau sebuah daerah atau negara membangun tanpa rencana, hasilnya biasanya kacau, seperti anggaran bocor, proyek tumpang tindih, dan kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi. Dalam konteks pembangunan, perencanaan itu penting karena yang pertama itu ada menentukan arah dan tujuan. Yang kedua, mengatur sumber daya yang terbatas. Yang ketiga, mencegah tumpang tindih program. Yang keempat, mempengaruhi resiko. Yang kelima, memberi kepastian untuk publik dan investor. Yang keenam, meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Ketiga, jelaskan secara singkat berkembangnya sejarah ilmu, perencanaan wilayah dan kota di Indonesia. PWK atau planologi atau yang disingkat perencanaan wilayah dan kota bermula dari regulasi tata ruang era kolonial. Resmi menjadi disiplin ilmu mandiri sejak didirikannya Planologi ITB tahun 1959 dan saat ini diatur kuat oleh Undang-Undang Penataan Ruang. Peluang kerja perencana di masa depan. Kebutuhan perencana semakin meningkat karena kota-kota berkembang cepat, teknologi maju, dan isu keberlanjutan makin penting. Peluang kerja meliputi sektor pemerintahan, swasta, maupun lembaga internasional, seperti yang pertama, instansi pemerintah, yang terdiri dari Kementerian ATR atau BPN, Bappenas, Dinas PUPR, Bapeda Provinsi, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, yang berperan menyusun RT/RW, RDTR, Master Plan, pengembangan kawasan, revitalisasi kota, dan perencanaan transportasi. Yang kedua, konsultan dan swasta, seperti konsultan perencanaan tata ruang, konsultan arsitektur atau rekayasa, developer properti dan perumahan, perusahaan teknologi smart city, yang berperan menyusun studi kelayakan, site planning, master plan kawasan, analisis dampak transportasi, urban design, hingga digital planning. Yang ketiga, bidang riset, akademik, dan inovasi, seperti peneliti tata ruang, dosen PWK, pengembangan model kota, simulasi transportasi, dan urban analytics. Kota adalah wilayah administratif yang memiliki batas jelas, pemerintah sendiri seperti wali kota atau dewan, dan fokus pada pembangunan perkotaan seperti jasa atau industri. Perencanaan wilayah merupakan perencanaan yang dilakukan pada skala yang lebih luas, seperti provinsi, nasional, atau kawasan antar kota. Fokus kajiannya meliputi hubungan antar wilayah, distribusi sumber daya, dan transportasi. Produk perencanaan wilayah biasanya bersifat strategis, seperti Kota Baru Lampung. Sementara itu, perencanaan kota dilakukan pada skala yang lebih kecil, yaitu kota atau kawasan perkotaan. Kajian utamanya mencakup peraturan tata guna lahan, sistem transportasi kota, penyediaan infrastruktur kota, dan ruang terbuka hijau yang mendukung kenyamanan masyarakat. Produk perencanaan kota biasanya lebih teknis dan detail, seperti RT/RW, RDTR, dan urban design seperti penataan kawasan kota Bandar Lampung.
Isu dan masalah yang sering dibahas di PWK yaitu ada mengelola perkembangan fisik atau kota, kesenjangan wilayah, dan keberlanjutan lingkungan melalui kebijakan tata ruang yang lebih efektif. Contohnya itu ada di perkotaan, kepadatan dan ketidakefisienan. Contohnya seperti macet dan adanya wilayah kumuh. Dan regional wilayah itu ada kesenjangan dan kerusakan lingkungan. Dasar PWK membantu memahami bagaimana ruang wilayah dan kota direncanakan agar tertata, fungsional, nyaman, dan berkelanjutan. Kalian belajar bahwa perencanaan membutuhkan analisis data fisik, sosial, ekonomi, serta pemahaman masalah perkotaan yang saling berkaitan. Nah, pendalaman ke depannya itu adalah perlu mempelajari lebih lanjut penggunaan GIS, analisis sosial ekonomi wilayah, regulasi tata ruang, teknik analisis perencanaan yang lebih detail, serta konsep pembangunan berkelanjutan. Ilmu perencanaan wilayah dan kota Bantu mengarahkan pembangunan agar lebih teratur. berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat. Sekian dari kami. Terima kasih.